Oke, ya. Nama pakai gelar lengkap, Bu. Ya. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Trikarya yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk membantu tugas kami dalam pendidikan bergerak ini, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi langsung saja Bapak Ibu. Jadi acara ini adalah sosialisasi dan diseminasi budaya positif sekolah. Saya atas nama Rahmatul Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bogor Timur. Dan untuk fasilitator saya adalah Bu Wahyuning Tias Dwi dan pengajar praktik yaitu Bapak Jamin. Sebelum saya mulai, saya punya pantun Bapak Ibu. Pagi-pagi minum teh hangat, kopi panas diminum si air. Mari kolaborasi dengan semangat, belajar tentang budaya positif. Kita itu jangan masuk, ayo, kamu lebih. Ya, Bapak. Lanjut ya. Nah, jadi tujuan dari diseminasi atau sosialisasi ini yang pertama yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membuat murid belajar dengan aman
dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan pendidikan. Nah, itulah tujuannya kami ditugaskan untuk melakukan diseminasi di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, saya mempunyai pertanyaan pemantik. Nah, untuk yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagi setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, Bu. Karena apa? Ya, karena dengan adanya hukuman nanti anak itu akan merasa malu gitu. Apalagi nanti hukumannya itu di hadapan teman-temannya. Terima kasih. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, teman-teman ini tidak setuju. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Tangan ini. Pemberian hukuman dengan hal positif, karena hal positif menurut saya setuju untuk mendidik anak agar anak lebih disiplin. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang sangat menarik sekali. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Bu Dwi. Menurut saya setuju, tapi ada sisi buruknya juga. Kalau pas tidak ada penghargaan, mungkin anak kurang termotivasi. Ya, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik yang mana nanti kita akan membahas satu persatu tentang materi tentang hukuman, ada hal positif. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, jadi materi yang akan kita bahas nanti, yang pertama itu ada perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi saya di sini bukan berarti saya itu yang lebih hebat atau yang lebih tahu ya Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah ini dengan baik. Gitu. Lanjut. Perubahan paradigma yang pertama. Nah, di situ saya sudah menyediakan kertas, ya. Coba Bu Ria, Bu Lita, sama Bu Dwi menuliskan salah satu hal yang paling berharga. Apa yang menurut Bapak Ibu itu yang paling berharga, yang sangat berharga. Nah, kemudian untuk yang B, berarti yang B ini Bu Noni sama Pak Admin, yang B, ya. Untuk yang A, tugasnya berarti yang A itu Bu Ria atau Bu Lita dan Bu Dwi. Untuk yang B, Bu Noni ini nanti tugasnya sudah ditulis Bu Ria. Nah, sekarang yang B tugasnya itu yang A dulu deh, yang A. Bu Ria sudah. Nah, sekarang yang A tadi kepalkan kertas itu di tangan, kepalkan. Nah, sekarang tugas B, Bu Noni dan Pak Admin berusaha membuka kepala tangan si A tadi. Coba Bu Noni, ya. Mencoba membuka kepala tangan si A begitu.
biasa juga di rumah. Boleh. Enggak, saya enggak Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah mengatakan sebagai si A dan si B. Nah, sekarang saya mau tanya apa yang terjadi Bapak Ibu. Coba, Bu Tita. Apapun yang terjadi, iming-iming yang diberikan, saya tetap dengan pendirian saya, tidak saya berikan hal yang saya berikan tadi. Oke. Saya punya prinsip nggak boleh. Memang ini sangat berharga untuk saya. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau Bu Dwi, bagaimana Bu Dwi? Ya, kalau menurut saya yang saya tuliskan tadi adalah sesuatu hal yang harus menjadi milik saya dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah ilustrasi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi apa maksudnya? Nah, ketika kita jadi si A, sekarang bertanya dulu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda untuk yang si A? Tidak. Tidak, Bu Dwi? Tidak. Oke. Mengapa alasan Anda tidak membuka kepala tangan Anda? Karena memang sangat berharga. Karena sangat berharga. Tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Oke. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Saya sendiri. A. Yang A. Untuk yang B? Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali adalah yang A. Yang A. Oke, baik. Jadi maksudnya di sini tadi ya untuk si A. Jadi maksudnya itu tadi kan pokoknya saya berusaha jangan sampai orang itu mendapat apa yang sudah menjadi milik saya. Nah, jadi artinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri Bapak Ibu sendiri. Ya, boleh mau ikhlas diberikan atau mau itu kan memang berharga buat saya. Jadi saya tidak bisa memberikan kepada orang lain. Gitu. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Gitu. Kemudian untuk B, nah untuk yang B tadi itu kan dia berusaha meminta dengan cara mencela, dengan cara menghardik, merayu, ataupun dengan cara menyuap bisa. Ya. Jadi bahwa kita yang sebagai guru itu harus bisa mengontrol murid tanpa harus ada paksaan dari dalam diri murid tersebut. Kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Lanjut. Sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi hubungannya apa dengan perubahan paradigma tadi? Bahwasanya kita harus bisa merubah cara pikir kita. Kita harus bisa menyesuaikan keadaan sekarang. Karena apa? Karena keadaan atau zaman seperti dulu itu berbeda dengan sekarang. Nah, jadi kita harus bisa merubah cara pola pikir kita. Kita juga harus bisa menyesuaikan keadaan anak-anak kita sekarang, keadaan zaman sekarang. Nah, jadi
berhubungannya dengan penumbuhan atau menumbuhkan disiplin positif di sekolah ini, kita harus bisa, sebagai guru itu harus bisa menumbuhkan kesadaran murid tersebut bahwa dia bisa tumbuh sadar diri dari dalam diri murid tersebut, bukan dari diri orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita itu bisa menumbuhkan kesadaran diri murid, itu berawal dari kita sendiri. Jadi kita harus bisa menumbuhkan kesadaran diri kita sendiri, baru kita ke implementasikan ke murid-murid kita. Begitu. Lanjut. Jadi maksudnya dari nilai-nilai kebajikan universal tadi itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi apa saja itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai kebajikan ini dapat diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikannya? Ternyata terdapat pada profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita kenal sekarang adalah profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, sekarang untuk mencairkan suasana pada siang hari ini, baik mari kita breathing dulu Bapak Ibu biar gak ngantuk. Iya. Maka sekarang berdiri. Nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Jadi nanti sambil gerak-gerak ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi tadi Bapak Ibu, ini tadi termasuk nilai-nilai kebajikan kita yang harus kita bentuk di dalam sekolah.
Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan ini kepada anak agar anak bisa menghafal, karena biasanya anak itu mudah menghafalnya dengan lagu-lagu. Tentunya sudah ya Bapak Ibu, karena kita setiap pagi juga sudah dinyanyikan di dalam kelas. Lanjut ya. Nah, sekarang adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Apa? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya apa? Di sini ketika kita melakukan hal baik, misalnya kita ingin berangkat pagi atau siswa ingin datang pagi-pagi agar tidak terlambat, tetapi dengan bukan dari kesadaran diri siswa itu, tetapi dia karena takut nanti dihukum oleh gurunya. Kita juga seperti itu, misalnya kita takut ditegur oleh atasan, atau kita takut dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh atasan, seperti itu. Jadi ini akan timbul motivasi eksternal. Jadi dari luar tadi, karena dia ingin melakukan hal baik itu karena dia untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Jadi akan timbul dari motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Nah, jadi kita melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian, misalnya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian juga seperti siswa misalnya dia mengerjakannya lebih cepat karena dia ingin dipuji oleh gurunya. Wih, hebat kamu nak, udah selesai duluan. Tapi bukan dari kesadaran dirinya bahwa saya ini melakukan hal baik ini itu bukan dari kesadaran diri siswa itu, bukan dari kesadaran kita sendiri, tetapi melainkan karena apa? Karena dia ingin mendapat pujian tadi, dia ingin mendapat penghargaan tadi. Jadi yang disebut adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang terakhir ini itu disebut dengan motivasi internal. Dia sadar melakukannya itu karena timbul dari kesadaran kita sendiri. Misalnya kita berangkat pagi itu bukan karena hukuman, bukan karena nanti takut diancam, bukan karena kita itu ingin dipuji, tetapi kita sadar bahwa kita misalnya berangkat pagi itu akan menemukan budaya positif di sekolah kita, seperti itu. Jadi contohnya misalnya ya dari diri saya sendiri, yang awalnya itu ketika saya mendaftarkan CGP ini Bapak Ibu. Nah, awalnya ya itu motivasi eksternal yang ada pada diri saya. Kok gitu? Ya, jujur dalam awalnya saya mengikuti calon guru penggerak ini, tujuan saya itu untuk mendapatkan sertifikat yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan karir saya karena saya belum PPG, dan ini pemerintah itu alhamdulillah mengadakan program ketika kita sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak itu akan otomatis dipanggil PPG. Nah, itu tujuan saya itu awalnya itu Bapak Ibu. Tetapi seiring berjalannya waktu,
saya belajar dengan teman-teman yang lain, dari guru-guru yang lain, dengan fasilitator, dengan pengajar praktik maupun instruktur. Nah, saya timbul motivasi internal dalam diri saya. Oh, ternyata jadi saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah selama ini itu kurang tepat. Jadi apa motivasi internal ini? Jadi tujuannya yang awalnya itu hanya untuk biar mendapatkan sertifikat, yang awalnya itu agar bisa meningkatkan karir saya. Nah, yang terakhir ini saya bisa sadar diri Bapak Ibu, sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat kepada siswanya itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu akan timbul dari diri kita sendiri, itu disebut dengan motivasi internal. Jadi nanti kita sebagai guru bisa harus bisa menumbuhkan kesadaran siswa agar bisa bisa timbul kesadaran diri siswa itu sendiri, bukan dari karena hukuman tadi, karena ingin mendapatkan penghargaan tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu cerita sedikit pengalaman saya, dan alhamdulillah saya bisa sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu ternyata kurang tepat. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya bisa timbul dari motivasi internal itu tersebut. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran diri kita dan kepada siswa kita agar mereka berperilaku baik itu berdasarkan dari kesadaran diri siswa tersebut, bukan dari karena hukuman tadi, bukan dari karena ancaman tadi, dan bukan dari penghargaan atau pujian, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi adalah motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang dimaksud dengan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Karena ketika kita melakukan hukuman pada siswa, itu akan timbul rasa dendam dalam diri siswa. Misal saya punya siswa namanya Dio. Nah, Dio ini dalam pembelajarannya, ketika pembelajaran itu bujek terus, nggak pernah memperhatikan guru. Ketika mengerjakan tugas, dia malah bermain. Nah, terus kemudian saya memanggil dia, sing kamu ke depan. Kenapa kamu lari terus? Sekarang kamu berdiri di sini. Pegang kaki kamu, angkat kakimu di sini. Nah, itu merupakan hukuman. Apa yang efek sampingnya kepada anak-anak nanti Bapak Ibu? Dia akan merasa apa? Coba. Apa Bu? Anak akan merasa sakit hati. Sakit hati, benar sekali. Anak itu akan merasa sakit hati. Ya Allah, aku dipermalukan di depan teman-teman saya. Kemudian apa? Selain itu juga sakit fisik Bapak Ibu. Dia berdiri di depan, di sini. Yang ada. Nah, sekarang apa efek sampingnya atau hasilnya dari hukuman itu? Ada hasilnya, hukuman siswa itu jadi sakit hati. Dia tidak akan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tetapi yang ada apa? Yang ada itu malah sakit hati siswa itu. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, tidak ada hukuman. Nah, untuk tingkatnya masih lebih baik konsekuensi
ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi akan saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi ini, kalau tadi kan hukuman tadi, ya biasanya dengan cara fisik, secara langsung, dia kan refleks pasti, langsung dilakukan seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, nah ini murid itu, jadi saya akan bahas satu persatu masalah hukuman itu tadi itu. Jadi di sini hukuman dan penghargaan itu sebenarnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa bisa dikatakan identitas gagal? Karena hukuman itu bisa menyakitkan murid, merasa tidak nyaman, murid menjadi akun, kemudian memaksa murid juga menyembunyikan kesalahan, jadi dia tidak jujur karena takut tadi Bapak. Iya benar, takut dihukum, jadi sehingga mereka menyembunyikan kesalahannya. Kemudian juga murid menjadi rendah diri. Nah seperti tadi Bapak Ibu, dia dipermalukan di depan kelas itu tadi, maka akan timbul murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua itu berupa penghargaan. Nah, jadi selama ini kita belum tahu ya Bapak Ibu bahwa penghargaan itu ya setahu kita ya itu buat motivasi siswa. Ya selama ini saya juga belum tahu. Nah, jadi ketika saya belajar di modul 1.4 ini baru tahu bahwa penghargaan itu tidak semuanya itu efektif dilakukan. Karena apa? Yang pertama itu akan merusak hubungan atau sifat iri. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu itu ada salah satu murid dia mendapatkan nilai 100 terus. Nah, kita memberi penghargaan pada salah satu murid itu terus. Untuk yang lainnya itu akan timbul rasa apa Bapak Ibu? Iya, rasa iri, benar. Jadi itu mengapa dikatakan dengan identitas gagal itu tadi. Ya. Nah, untuk yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Kemudian untuk menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menumbuhkan kesadaran siswa atau meningkatkan kedisiplinan, itu misalnya dengan hukuman atau penghargaan, itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi mari kita seiring dengan waktu sedikit demi sedikit itu menghilangkan hukuman atau penghargaan ini. Nah, jadi apa yang tepat? Kemudian apa konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu yang bagaimana? Yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Mengapa kok konsep disiplin dengan identitas sukses itu dilakukan dengan konsekuensi dan restitusi? Nah, ketika konsekuensi ini penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya anak itu terlambat, kemudian ibu memberikan konsekuensi kepada murid itu. Tetapi murid itu akan berubah dalam waktu itu saja, tidak dalam jangka waktu panjang. Nanti setelahnya murid itu akan kembali seperti itu lagi. Itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu murid menghormati peraturan. Misalnya, kamu tahu nggak peraturan ini apa? Iya Bu, saya tahu. Nah, lalu kamu harus melakukannya seperti apa? Ya saya tidak. Misalnya anak ini terlambat ya,
Ya, saya tidak akan terlambat lagi, Bu. Ya, oh ya sudah. Sekarang kamu kembali ke kelas. Itu murid itu sadar hanya ketika itu saja. Bisa jadi hari berikutnya murid itu terlambat lagi. Nah, jadi itulah konsekuensi. Nah, sekarang adalah restitusi. Nah, dengan restitusi ini, Bapak Ibu, tadi belum saya singgung masalah restitusi ini, ya. Dengan restitusi ini anak itu akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dari orang lain. Yang keempat itu teori kontrol, dirinya memegang kontrol diri murid tersebut itu sendiri. Kok bisa seperti itu? Ya, karena restitusi ini, bagaimana kita melakukan restitusi ini dengan cara yang pertama, kita bisa memanggil murid itu tanpa murid yang lain tahu. Dengan cara apa? Misalnya si A terlambat ke sekolah, kita panggil murid itu ke ruangan tersendiri, jangan di dalam kelas itu, ke ruangan tersendiri, misalnya di kantor atau di sini ataupun di ruang yang lain. Nah, itu kemudian kita tanya, nah, kenapa kamu terlambat? Nah, murid itu pasti akan menceritakan penyebabnya apa. Ya. Jadi, ketika kita berbicara dengan murid itu dengan pelan dan sabar, dengan menggali apa kesalahannya, itu murid lama-lama akan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ketika dia sudah sadar bahwa oh iya, saya terlambat sekolah itu salah. Ketika saya terlambat sekolah itu karena bangun kesiangan, ya saya jangan bangunnya siang-siang, saya harus bangun pagi. Pasti siswa akan memikir seperti itu, Bapak Ibu. Jadi timbul dari kesadaran diri siswanya, maka akan berjangka panjang, berlaku berjangka panjang. Oh iya, jadi besok dia berusaha akan tidak terlambat lagi. Nah, jadi dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi ini yang paling tepat atau yang paling baik kita implementasikan kepada siswa itu yang restitusi. Nah, jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu menghilangkan sedikit demi sedikit hukuman, kemudian penghargaan dan konsekuensi. Kalau bisa kita ya minimal di konsekuensi dulu lah. Kalau sudah itu baru kita ke restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar disiplin positif ini benar-benar melekat pada diri kita dan diri anak tersebut. Nonton ya. Yeah. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya sudah jelas sekali ya Bapak Ibu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi, ya, karena menggantikan kertas tugas teman itu adalah jadi menimbulkan rasa tanggung jawab siswa itu ya. Benar sekali. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
penerapan restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi itu ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketiga itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang berikutnya yaitu fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang di sini saya akan tampilkan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada kasus. Kasusnya apa, Bapak Ibu? Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini adalah kasus yang mana terjadi di dalam kelas saya, Bapak Ibu. Jadi ada salah satu murid itu dia sering tidak mengerjakan PR. Nah, jadi ketika guru itu melakukan hukuman, itu guru menghukum dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Itu termasuk hukuman. Kemudian guru memberi konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Itu adalah restitusi. Jadi mana Bapak Ibu, ketiga ini mana yang paling tepat? Restitusi. Benar sekali. Nah, itu Bapak Ibu perbedaannya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi kasus-kasus di kelas kita itu dengan cara restitusi, ya. Lanjut. Berikutnya, materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya, saya ingin bertanya Bapak Ibu, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bu, Ya, Bu Dwi. kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara siswa dengan guru. Ya. Tapi kalau peraturan kelas hanya dibuat guru kelasnya saja. Iya, benar sekali Bu, Bapak Ibu. Jadi perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah kalau keyakinan kelas kita membuat itu bersama siswa, melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, tetapi kalau peraturan kelas kita sendiri yang membuat tanpa melibatkan orang lain, bahkan siswa. Jadi pengertian keyakinan kelas di sini adalah keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas dan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi budaya keyakinan kelas ini merupakan bagian awal dari budaya positif. Jadi sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas misalnya. Jadi dalam pelaksanaan itu harus melibatkan peserta didik. Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi tadi karena keyakinan untuk mendukung motivasi diri intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan pada diri seorang, karena keyakinan tadi lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Pembuatan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan tadi. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk kata positif. Jadi kita sekarang tuh membuat keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata negatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, tidak boleh. Kita harus menggunakan kata-kata positif. Misalnya, jujur, bertanggung jawab,
kebersihan atau kebersihan itu sebagian dari iman. Seperti itu. Nah, kemudian kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Ya. Nah, kemudian dalam membuat keyakinan kelas ini harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan oleh siswa. Nah, jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini juga melibatkan warga sekolah atau kelas saat pembuatannya. Betul ya Bapak Ibu? Nah, di sini saya akan tampilkan. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 2. Jadi karena di kelas 2 ini adalah kelas rendah di mana mereka belum bisa menyusun kalimat positif, belum bisa menulis kalimat dengan sempurna, maka saya melibatkan siswanya seperti apa? Ya, saya menanamkan beberapa peraturan-peraturan. Misalnya saya mencatatkan tidak boleh terlambat, tidak boleh mencontek. Mana yang anak-anak setujui, yang mana? Silakan pilih, silakan tulis. Nah, mereka menulis. Saya tidak boleh mencontek dengan kertas sticky note. Saya bagi kertas sticky note tersebut, kemudian ditempel di depan. Ketika sudah selesai, dari kalimat-kalimat yang kata tertentu yang disetujui siswa tadi, saya buat sendiri kalimat positifnya. Karena kan di kelas sementara nggak bisa gitu Bapak Ibu untuk merangkai kalimat dengan kalimat positif, maka saya buat sendiri. Tetapi juga berdasarkan apa yang sudah dibuat anak-anak itu tadi. Nah, ketika sudah saya print, kemudian saya tempel di depan kelas. Selanjutnya apa? Selanjutnya agar siswa itu merasa tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka setujui dalam kesepakatan itu, saya memberikan tanda cap jempol. Biar murid itu, oh saya udah cap jempol nih, saya sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita. Jadi saya harus bisa bertanggung jawab tentang apa yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Nah, seperti ini Bu contohnya. Nah, tuh. Jadi mereka cap jempol. Nah, tuh. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah saya buat dalam membuat keyakinan kelas di kelas rendah. Tentunya kalau Bapak Ibu di kelas tinggi mereka sudah bisa merangkai kata dengan kata positif itu sudah bisa. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Tapi mungkin sudah ada ya Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sudah ada ya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Lanjut ya. Nah, lanjut berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang artinya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makanan, pakaian, itu. Untuk yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, misalnya perhatian, itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang.
Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Itu adalah kebutuhan akan pilihan. Mereka bebas memilih. Misalnya kesukaan saya itu ini bu, gitu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kalau anak-anak tuh biasanya ya bermain, ya, senang-senang bersama, ketawa. Kalau biasanya kalau ibu-ibu, saya sendiri itu adalah kebutuhan kesenangan saya itu adalah shopping dari sama, ya gitu. Nah, sekarang ada studi kasus. Jadi Ibu Zulaikha adalah guru wali kelas, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta batal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Ya, Bapak Ibu, dengan kasus Doni ini, coba apa yang Anda lakukan apabila Anda seperti Ibu Zulaikha? Bu, kita. Yang saya lakukan untuk menghadapi kasus Ibu Zulaikha ini, memanggil si Doni, menanyakan kenapa kok dia berbuat seperti itu dengan teman-temannya, suka memalahi, dan melihat latar belakangnya itu apa. Tepuk tangan buat memanggil Doni, ya. Jadi mencari tahu, menggali latar belakang apa yang menyebabkan kok Doni selalu malahi makanan. Nah, kira-kira apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh dalam diri Doni? Kira-kira apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kesenangan bisa. Kemudian yang spesifik lagi apa? Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kan kita makanan, dia merebut bekal makanan. Mungkin dia dari rumah itu belum sarapan, dia juga tidak dibawakan bekal oleh ibunya. Dia merasa lapar, sehingga dia apa? Merampas bekal temannya tadi. Tapi juga melihat latar belakangnya. Iya. Tidak dibebani itu kenapa? Mungkin orang tuanya tak. Oh ya, bisa. Ya. Masalah dulu. Nah, untuk yang kedua, ini Dinda seorang kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani Bunda. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, maka kebutuhan apa? Kesenangan. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal kan aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Iya, kasih sayang. Kenapa? Karena dia meminta perhatian. Perhatian kepada bahasa ibu tadi. Iya, benar. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebebasan. Ya, itulah macam-macam kebutuhan dasar manusia. Baik. Lanjut. Sekarang ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini ada apa saja Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang lainnya. Jadi ada posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer.
Jadi saya akan berikan sedikit tentang apa itu penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum senantiasa menekankan dan memaksa siswa menuruti sistem yang dibuat. Itu adalah penghukum. Kemudian pemberi rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, dan dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kita sebagai teman, itu adalah guru membangun interaksi lebih dekat dengan anak dengan bersikap ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian dampak negatifnya apa? Dari posisi kontrol teman adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dan murid akan bergantung pada guru tersebut. Untuk guru sebagai pemantau itu di sini guru cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Itu adalah sebagai pemantau. Ya. Untuk yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, selama ini posisi kontrol yang mana yang sudah Ibu lakukan? Dului. Sebagai teman, Pak Amin. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum, ya nggak apa-apa. Bu Lita? Manajer, ya. Terus Bu Ria sebagai? Manajer. Bu Bami? Saya sebagai teman dan manajer. Teman dan manajer. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, saya lihat ternyata di sini sudah menerapkan posisi kamu sebagai manajer. Alhamdulillah. Itu artinya Bapak Ibu guru ini sudah tahu bagaimana kita bisa mengontrol murid dengan sebagai manajer itu tadi. Nah, untuk Pak Hane, kalau sekarang masih penghukum ya nanti perlahan-lahan gitu Pak, nanti ya, insya Allah. Ya, saya dulu sebelum ikut CGB ini juga belum tahu Bapak Ibu apa itu manajer apa itu. Jadi yang masih kayak kelihatannya juga masih dalam posisi penghukum gitu. Tapi setelah saya mengetahui ini, yaitu perlahan-lahan insya Allah sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu monggo, sekarang kan Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau kita itu mana yang paling tepat diterapkan atau posisi kontrol kita ini sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini jadi perbedaannya Bapak Ibu antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi identitas gagal tadi kita sudah bahas ya. Ada identitas gagal ketika 5 posisi kontrol ini pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, untuk identitas berhasil atau sukses, tetapi ini kontrol dari luar, dari eksternal tadi, ya, itu adalah sebagai teman atau pemantau. Nah, yang paling tepat atau yang paling dikatakan identitas berhasil atau sukses, tetapi dalam kontrol diri murid itu sendiri atau dari motivasi internal itu adalah pada posisi kontrol manajer. Jadi sudah paham ya mana yang paling tepat ya. Kita
Di sini pembahasan posisi kontrol. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya Bapak Ibu. Ketika pembuat merasa bersalah itu biasanya menggunakan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Mengapa kamu melakukan itu? Kemudian sebagai penghukum biasanya kamu itu tidak pernah perhatikan ibu. Berdiri bukan, keluar. Itu. Kalau sebagai teman biasanya dengan menggunakan ayo, kata ayo, ayolah, lakukan demi ibu biar ibu tidak ditegur oleh bapak kepala sekolah, oleh ibu kepala sekolah. Ayolah, tolong. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Misalnya seperti itu. Kemudian sebagai manajer, itu biasanya dengan kata-kata bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, makanya dengan posisi dengan pertanyaan itu, maka anak-anak itu akan berpikir. Kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang adalah segitiga restitusi. Hubungannya apa dengan segitiga restitusi ini? Nah, ketika kita sudah sebagai manajer, posisi kontrol kita itu sudah sebagai manajer, otomatis kita juga sudah menjalankan dengan segitiga restitusi ini. Ya, bagaimana kita bisa memposisikan kita ini sebagai manajer? Ya, kita terapkan segitiga restitusi ini. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, adalah hal yang manusiawi. Ibu guru juga pernah kok melakukan hal itu. Teman-temanku juga pernah, misalnya datang terlambat nih Bapak Ibu. Nah, mengapa kamu terlambat? Teman-teman kamu pernah kok melakukan hal yang sama seperti itu, tapi ibu ingin tahu mengapa kamu terlambat, misalnya. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah untuk membantu murid menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang, atau rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contohnya dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lain dengan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, misalnya. Itu. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh karena validasi kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dengan kita menanyakan kesepakatan kelas kita. Misalnya anak itu tadi terlambat. Nah, kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita apa?
dia belum tahu apa kata kesepakatan kelas kita bukan tepat waktu Bu. Nah, itu. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini kita tanyakan kesepakatan kelas kita ini apa gitu. Nah, di sini alhamdulillah saya juga sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi di kelas dalam kasus anak tersebut itu tidak melaksanakan upacara. Nah, setelah saya panggil anak itu, terus kemudian saya tanya dengan segitiga restitusi ini, alhamdulillah anak itu sekarang sudah berubah Bu. Dulunya itu tidak ikut upacara dan sering teman yang sekarang alhamdulillah sudah berubah, ada peningkatan. Nah, ini Bapak Ibu silakan saksikan praktik restitusi segitiga restitusi saya di dalam kelas. Action. Jadi Bapak Ibu, ini saya kemarin sudah melakukan praktek restitusi di dalam kelas. Bisa sekali Bapak Ibu saksikan. Silakan masuk bila ya, apa baik, alhamdulillah. Kalau enggak lupa istirahat mata. Benar sekali. Sebenarnya trauma itu adalah hal yang pernah dilakukan oleh teman-teman sekelas, tapi itu tahu mengapa Mbak hari ini terlambat. Ya, maaf tadi saya bangunnya kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena liburan malam-malam Bu. Terus apa saja yang dilakukan Mbak Bila di dunia malam-malam? Main HP Bu ya TikTok. Oh gitu. Mbak Bila tahu tidak apa yang Mbak Bila lakukan di sana? Ya tahu, saya minta maaf Bu. Apa Mbak Bila tahu nggak kesempatan kelas kita? Ya tahu Bu. Lalu kesempatan apa yang sudah pernah dilalaminya? Bahkan ke sekolah tepat waktu Bu. Iya, benar sekali. Jadi Mbak Bila tadi datang sekolahnya terlambat sehingga Mbak Bila sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Ya, benar. Iya, bagus. Jadi lalu apa yang Mbak Bila lakukan agar tidak terlambat sekolah lagi? Ya maaf ya, saya tidak akan pernah terlambat lagi. Iya, dengan cara bagaimana? Saya tidak akan tidur malam-malam lagi. Maka bisa bangun pagi dan bisa datang ke sekolah tepat waktu. Iya, luar biasa sekali Mbak Bila. Benar sekali. Jadi, aku harap bagi orang kedepannya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Tidurnya juga jangan malam lagi. Jangan suka sering main TikTok lagi. Biar apa? Tidak bangun kesiangan. Jadi kalau bisa bangun pagi kan Mbak Bila bisa datang tepat waktu. Baik. Dulu harap ya Mbak Bila jangan sampai terlambat lagi ya. Baik. Sekarang Mbak Bila boleh masuk ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila, kelas 2 murid dari Ibu Rahmatul. Saya senang bisa ngobrol dengan Ibu Rahmatul, sehingga saya tahu kesalahan dan bisa memperbaiki kesalahan.
dilakukan di kelas. Ya. Nah, tidak terasa Bapak Ibu, materinya sudah satu persatu kita sudah bahas. Nah, sekarang adalah kesimpulannya, itu adalah guru sebagai pemimpin belajar bisa menguasai lingkungan kelas dengan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga siswa merasa nyaman dan dihargai. Sebaliknya, keberadaan guru akan dihormati murid. Setiap sekolah memiliki peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh murid. Jadi, pemberi keteladanan dan kebiasaan baik pada murid akan mewujudkan budaya taat aturan. Dalam menghadapi pelanggaran yang masih dilakukan oleh murid, hendaknya guru memposisikan diri sebagai manajer. Dengan pendekatan kepada murid dan nada suara yang tulus tanpa harus membentak-bentak bahkan nada tinggi, guru membimbing murid untuk menyadari kesalahannya dan mengembalikan tanggung jawab pada murid agar dapat mencari jalan keluar permasalahan. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ini ada refleksi sedikit tentang kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu hal baru apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah menyimak pemaparan terkait budaya positif. Coba Pak Amin. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah menyampaikan materi tadi. Hal baru yang saya dapatkan setelah Ibu Rohma Hidayati menyampaikan materi, yaitu saya mendapatkan pengalaman yang bagus. Saya akan memposisikan guru di kelas 6 ini sebagai posisi kontrol manager. Terima kasih, itu yang saya dapatkan. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Bang Amin. Kemudian selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama belajar terkait materi yang telah disampaikan? Bu Roni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, kalau ditanya tentang perasaan, setelah mengikuti proses diseminasi hari ini, alhamdulillah kami semuanya sangat senang dan bahagia. Mudah-mudahan ketika nanti dalam proses pembelajaran saya bisa menerapkan salah satu segitiga restitusi seandainya ada permasalahan di dalam kelas. Kemudian juga nanti saya bisa membuat keyakinan kelas yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, sebagai seorang guru posisi kontrol manakah yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Coba, Bu Dwi. Saya sebagai guru kelas 5, nama saya Dwi Indari. Sebelum mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Rahmatul Hidayati ini, selama ini saya masih menggunakan posisi kontrol yang sebagai teman. Tapi setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya akan berusaha untuk merubah posisi saya menjadi manajer di kelas saya. Terima kasih. Yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah? Bu Rida. Ya, terima kasih. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak di SD saya ini, dulunya saya sebelum mengetahui posisi mana yang tepat yang saya terapkan di kelas, dulunya saya memilih posisi kontrol penghukum. Nah, setelah mengikuti selama kurang lebih 60 menit, saya lebih mengetahui saya ini nanti di kelas akan menerapkan posisi saya sebagai manajer. Karena posisi manajer itu yang paling tepat
dilaksanakan di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Dari Bapak Ibu, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi ini dan sudah membantu dalam tugas saya menyelesaikan aksi nyata pada modul 1.4 ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf apabila selama dalam diseminasi tadi terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.